Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam ini kembali bisa duduk di masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masjid Muhajirin. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini kita akan fokus membahas tentang fikih Ramadan. Karena keutamaan Ramadan sering kita dengar, maka malam ini kita akan membahas tentang fikih seputar Ramadan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Fikih Ramadan tentu maksudnya bicara tentang fikih puasa. Baik, tidak memperpanjang mukaddimah karena banyak permasalahan yang kita akan kaji. Masalah yang pertama bicara tentang puasa secara bahasa dan secara syar'i. Adapun puasa secara bahasa adalah al-imsak mutlaqah, menahan diri secara mutlak. Adapun secara syar'i, dan inilah yang dimaksud puasa yang kita akan hadapi, ulama mengatakan maksudnya adalah imsaku an muftiratis siyam taqarruban ila Allah azza wa jal min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Menahan diri dari hal-hal yang akan membatalkan puasa, tentu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sejak terbit fajar shadiq sampai tenggelam matahari. Ini secara syar'i. Jadi puasa adalah menahan diri dari pembatal-pembatal yang bisa membatalkan puasa. Niatnya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, waktunya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahawa penentuan Ramadan itu ada dua cara. Penentuan puasa Ramadan itu ditentukan dengan dua cara. Cara yang pertama, ru'yatu hilalin, melihat bulan. Dan itulah yang diterapkan oleh pemerintah kita. Apabila sampai di tanggal 29 Sya'ban, biasanya pemerintah kita sudah menyebar di beberapa daerah orang-orang yang dipercaya untuk melihat bulan sabit atau disebut dengan hilal. Apabila di tanggal 29 terlihat, maka tanggal 31-nya menjadi satu Ramadan. Ini yang pertama. Yang kedua, ikmalu iddati Sya'ban 30 yawman, menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Maknanya kalau di tanggal 29 Sya'ban ketika pemerintah melihat bulan, rupanya pemerintah mengumumkan bahwa bulan tidak terlihat, berarti Sya'bannya tetap sampai tanggal 30. Baru setelah tanggal 30, baru setelahnya satu Ramadan. Inilah yang ditentukan oleh para ulama tentang bagaimana menentukan puasa di bulan Ramadan. Yang jadi masalah,
adalah apakah kemudian penentuan 1 Ramadan setiap daerah atau setiap negara memiliki matla, artinya kebijakan masing-masing, di mana negara Islam tidak harus melihat negara Islam yang lainnya, ataukah manapun negara Islam yang melihat bulan, maka mana-mana negeri Islam harus mengikut kepada yang melihat bulan. Inilah yang menjadi khilaf para ulama. Ada yang mengatakan satu dunia itu satu matla. Kalau Saudi melihat, maka semua ikut Saudi. Itu namanya satu matla. Satu dunia ini titiknya cuma satu. Mana yang melihat, maka yang tidak melihat mengikut kepada yang melihat. Pendapat yang kedua, tidak, masing-masing daerah atau negara memiliki matlak masing-masing. Artinya tidak harus mengikuti negara yang lain. Indonesia tidak harus mengikuti Malaysia, Malaysia tidak harus mengikuti Brunei, dan begitu seterusnya. Dan dua-duanya memiliki dalil yang kuat. Adapun yang menentukan bahwa satu dunia satu titik, di mana satu negara melihat negara yang lain mengikutinya, karena ada hadis yang mengatakan sumu li ru'yati, puasalah kalian apabila melihat bulan. Kalimat puasalah apabila melihat bulan artinya melihat bulan di mana saja. Kalau Indonesia tidak melihat, Malaysia melihat, ya sudah ikut Malaysia. Kalau Malaysia tidak melihat, Indonesia tidak melihat, Brunei pula melihat, maka semua ikut Brunei. Karena Rasul mengatakan berpuasalah apabila melihat bulan. Berarti di mana saja terlihat, maka semua harus serentak puasa. Tapi ada yang mengatakan tidak, bahwa masing-masing negara yang memiliki kebijakan masing-masing berdasarkan hadis Quraib. Dahulu ada seorang sahabat namanya Quraib. Quraib ini tinggal di Syam, dan dia sedang safar kemudian bermukim di Syam. Kebetulan Syam ketika itu adalah gubernurnya Muawiyah ibn Abi Sufyan. Di Syam saat kemudian di tanggal 29 Sya'ban mereka melihat bulan, dan itu di hari Jumat. Sehingga kemudian Kamis malam Jumat terlihat, hari Jumatnya ditentukan 1 Ramadan. Kemudian Quraib pun pulang ke Madinah. Berjumpalah dengan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian Quraib bertanya, di Madinah puasa hari apa? Maka Ibnu Abbas mengatakan di Madinah puasa hari Sabtu, padahal di Syam puasa hari Jumat. Sehingga Quraib mengatakan, tidak cukupkah dengan melihatnya Muawiyah kalian tidak ikut Syam? Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, hakadha kama amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah yang telah diperintahkan Rasul. Artinya kalau di Madinah tidak terlihat bulan, maka Sya'bannya digenapkan 30 hari. Makanya beda hari. Di Syam Jumat karena diganjilkan Sya'bannya disebabkan melihat bulan. Kemudian di Madinah digenapkan bulannya karena tidak terlihat bulan. Dari sini menunjukkan bahwa masing-masing negeri itu memiliki kebijakan masing-masing. Dan para ulama kontemporer banyak yang memilih pendapat yang kedua, artinya berpuasalah ikut pemerintah. Kalau pemerintah mengatakan besok puasa, ya sudah puasa. Kalau kata pemerintah belum puasa tapi besoknya lagi, ya sudah besoknya lagi. Ulama mengatakan supaya menghindari perselisihan, ikut pemerintah saja itu lebih selamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita bahas tentang syarat daripada sah puasa. Syarat sah puasa itu ada 4. Pertama, orang yang berpuasa harus Islam. Tidak sah puasanya orang kafir. Yang kedua, berakal. Tidak sah puasa orang gila. Yang ketiga,
bagi wanita bersih dari haid dan nifas. Tidak sah puasa wanita haid dan wanita nifas. Dan yang terakhir, di mana waktu berpuasa bukan waktu-waktu yang diharamkan berpuasa. Seperti Idul Fitri, enggak boleh puasa di Idul Fitri karena haram hukumnya. Jadi yang keempat syaratnya, waktu itu menerima kita puasa, karena ada hari-hari kita dilarang puasa. Seperti Idul Adha, hari tasyrik, itu tidak boleh puasa, haram kalau berpuasa. Ini diantara syarat-syarat sah puasa. Adapun maksudnya syarat sah tidaknya puasa ada 4 ini. Adapun syarat wajibnya puasa, syarat wajib, kalau tadi syarat sah namanya, sekarang syarat wajibnya. Syarat wajib puasa itu ada 6. Yang pertama, Islam. Tidak wajib orang kafir itu berpuasa, bahkan tidak akan diterima puasanya. Yang kedua, harus baligh, karena orang yang belum baligh itu tidak wajib puasa, tapi dianjurkan untuk berpuasa. Sebagaimana di zaman sahabat Rasul dahulu, mereka membiasakan anak-anak mereka yang kecil-kecil untuk berpuasa. Bahkan di usia 7 tahun itu sudah disuruh puasa, sudah dilatih itu. Sama dengan perintah salat. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in wadribuhum wa hum abna'u ashrin. Perintahkan anak-anakmu untuk salat di usia 7 tahun. Kalau di usia 10 tahun tak mau salat, pukul dia, kata Nabi. Begitu juga puasa, kalau anak-anak kita sudah usia 7 tahun atau cucu yang punya cucu yang sudah 7 tahun usianya, belajar untuk berpuasa. Mungkin tidak puasa full, mungkin seduhur dulu, nanti tahun depannya lagi tambah seasar, tahun depannya lagi tambah semaghrib, dan begitu seterusnya. Tetapi wajibnya tidak wajib. Lalu bagaimana kalau seandainya anak yang belum balik itu bisa puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari? Pahalanya untuk siapa? Pahalanya untuk orang tuanya. Karena anak kecil belum mukallaf, belum dibebankan syariat perintah dan menjauhi larangan. Kalau dia berbuat baik berarti pahalanya untuk orang tuanya. Kalau dia berbuat jahat berarti dosanya juga dibebankan kepada orang tuanya. Ini yang kedua. Yang ketiga, syarat wajibnya adalah berakal. Tidak wajib orang gila berpuasa. Jadi kalau kita tidak ingin berpuasa, jadilah orang gila. Karena orang gila tidak wajib puasa. Yang wajib berpuasa itu orang berakal. Kemudian yang keempat, al-qudratu ala saum. Dia sanggup melaksanakan puasa. Karena ada orang-orang yang tidak sanggup melaksanakan puasa. Contoh orang tua yang sudah tua renta, sudah 70-80 tahun gitu kan, kadang-kadang jalan aja susah. Apalagi sebagian otaknya error, agak pikun. Maka orang-orang tua yang seperti ini, yang tidak sanggup berpuasa, maka tidak wajib puasa. Lalu gantinya apa? Gantinya bayar fidyah. 1 hari dia tak puasa, 1 hari dia kasih makan fakir miskin. Atau yang kedua, orang sakit. Ada orang sakit itu sudah divonis oleh dokter, sakitnya tidak mungkin sembuh, atau tidak diharapkan kesembuhannya, dan kalau dia maksa fakir miskin. Adapun wanita yang hamil dan menyusui, wanita hamil berpengaruh kepada kesehatan janin atau ibunya, ataupun orang yang menyusui, kalau puasa nanti bermasalah dengan ASI-nya. Maka para ulama mengatakan khusus wanita hamil dan menyusui, pendapat yang kuat wallah, hamil dan menyusui kalau tidak puasa wajib diqadha, tidak ada fidyah. Walaupun sekali lagi ini perselisihannya panjang lebar. Ada yang mengatakan qadha saja, ada yang mengatakan qadha dan fidyah. Menyusui tetap qadha. Yang kelima,
Selain daripada al-qudrah ala saum, orang yang harus sehat. Maka tidak, sebab orang safar itu kalau dia tidak sanggup maka boleh membatalkan puasanya. Tapi kalau dia sanggup maka teruskan puasanya, karena itu lebih menjaga dhimmah, artinya supaya tidak punya hutang, tidak memberatkan ke depannya. Karena orang punya hutang puasa ini berat kadang-kadang nyaurnya. Lah inilah yang disebut dengan syarat wajibnya puasa. Adapun rukunnya, rukun puasa, rukun ini harus dilakukan, kalau tidak batal puasanya. Pertama, niat dalam hati, dan itu dilakukan di malam hari. Khusus puasa Ramadan itu harus niat di malam hari. Sebab kalau tidak niat di malam hari maka tidak dianggap puasa di siang hari. Nabi SAW mengatakan, "Malam yubayyitis siyam fala siyama lahu." Siapa yang tidak niat di malam harinya maka tidak dianggap puasa di siang harinya. Berarti harus niat. Dan niat ini ada dua macam. Ada niat borongan, ada niat harian. Kalau niat borongan artinya di hari pertama puasa kita niatkan saja, ya Allah saya akan berpuasa selama 1 bulan. Dan ini lebih ringan supaya tidak terulang-ulang setiap malam, terutama orang yang suka lupa. Tapi niat borongan ini ada syaratnya. Kemudian setelah sehat dan mukim dia ingin melanjut, maka dia harus menggunakan niat baru. Berarti niat borongan yang pertama tidak dianggap karena terputus di tengah jalan. Jadi syarat bolehnya niat secara keseluruhan 1 bulan itu kalau dari awal sampai akhir tak putus. Pendapat yang kedua, tidak harus setiap malam, tapi dua-duanya dibolehkan. Boleh setiap malam niat, boleh juga borongan dengan catatan tidak terputus di jalan. Ini yang pertama. Yang kedua di antara rukun puasa adalah tarkul muftirati, meninggalkan hal-hal yang bisa membatalkan. Nanti kita sebut apa saja hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga di antara rukun puasa adalah as-saim. As-saim, orang yang berpuasa. Harus ada orang yang berpuasa. Niat meninggalkan hal-hal yang membatalkan, dan juga orang itu berpuasa. Kalau tidak berpuasa ngapain niat? Ngapain menjauhkan sesuatu yang membatalkan? Ini di antara rukun puasa ada 3. Adapun puasa sunnah berbeda dengan puasa wajib ya. Kalau puasa sunnah itu niat dadakan boleh. Contoh seperti ini, di zaman Nabi SAW, Rasul itu di pagi hari kalau dia belum makan dari subuh, maka dia akan bertanya-tanya di rumah-rumah istrinya, hal indakunna ta'am, apakah di sisi kalian ada makanan? Maka istri-istrinya mengatakan, ma indana ta'am, tidak ada di sisi kami makanan wahai Rasul. Kemudian Rasul bergilir ke istri keduanya, nanya lagi soal makanan. Kata istri keduanya tidak ada, nanya lagi ke istri ketiganya. Kalau semua istri-istrinya tak ada makan, maka Nabi SAW mengatakan, idzan inni shaim, kalau begitu saya puasa saja. Dari sini Nabi SAW belum niat, karena niatnya kan dia mau makan. Tapi disebabkan tidak ada makanan, akhirnya dia puasa. Menunjukkan bahwa niat dadakan namanya. Puasa sunnah boleh niat dadakan, tapi kalau puasa wajib tidak boleh. Puasa wajib harus di malam hari niat. Kalau puasa sunnah boleh, karena Rasul mengatakan kalau begitu saya puasa sajalah. Itulah Nabi SAW. Kalau kita kan bukan begitu, pasti dimarahi istrinya, kenapa kau tak masak katanya. Ini diantara perbedaan puasa wajib dan juga puasa sunnah. Kemudian masalah berikutnya adalah yajibul imsak anil akli wasyurbi, wajib menahan diri dari makan dan juga minum.
atau yang setara dengan makan dan minum. Yang setara dengan makan dan minum ya tentu seperti infus. Itu setara dan makan dan minum. Infus kalau setara makan dan minum membatalkan puasa. Karena ada beberapa pembatal-pembatal kekinian atau pembatal-pembatal kontemporer. Ada sebagian membatalkan, ada sebagian tidak membatalkan. Contoh umpamanya obat tetes hidung. Kalau kita sedang berpuasa, kemudian kita memasukkan obat tetes hidung. Pertanyaannya, apakah kemudian seseorang meneteskan obat tetes ke hidungnya membatalkan puasa atau tidak? Karena ada yang mengatakan bahwa hidung ini memiliki saluran, dan salurannya itu sampai ke kerongkongan, itu masalahnya. Makanya ada istilah THT kan gitu ya, telinga hidung tenggorokan. Berarti nyambung tuh antara telinga hidung dan tenggorokan itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada yang mengatakan bahwa para ulama sepakat bahwa obat tetes hidung itu tidak membatalkan puasa. Kenapa demikian? Karena sebenarnya itu tetesannya tak banyak dan tidak sampai ke kerongkongan, sehingga tidak membatalkan puasa. Tapi kalau banyak kemudian sampai masuk di tenggorokan, terasa pahitnya, terasa manisnya, terasa asamnya gitu ya di tenggorokan, maka ulama sepakat batal puasanya. Jadi lihat sampai tenggorokan atau tidak. Kalau sampai tenggorokan batal, kalau tidak sampai tidak batal ya. Termasuk juga penggunaan obat tetes telinga, apakah batal atau tidak? Imam Ibn Hazm, seorang ulama zahiri, mengatakan tidak batal. Dan ini pendapat yang kuat walaupun ada yang mengatakan batal. Karena bagaimanapun telinga ada hubungan dengan tenggorokan. Tapi pendapat yang kuat kata para ulama bahwa obat tetes telinga tidak membatalkan puasa. Karena sebenarnya tidak sampai ke kerongkongan. Ini menurut Al-Imam Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala. Termasuk juga obat tetes mata, itu tidak membatalkan puasa ya. Masalahnya ada beberapa di rumah sakit ini seperti obat bius. Orang mau dioperasi sedang puasa nih, kemudian dibius. Para ulama mengatakan bahwa anestesi ataupun pembiusan ini, kalau seandainya orang yang dibius ini tidak sadar dan menghabiskan waktu puasa, umpamanya dibius mulai dari subuh ya, sadarnya maghrib, batal puasanya. Kenapa? Karena habis waktu berpuasanya. Tapi kalau pembiusannya umpamanya asar bangun, masih ada waktu ke maghrib 2 atau 3 jam, maka para ulama mengatakan tidak batal puasanya. Sehingga mereka mengatakan karena dikias dengan tidur. Dikias dengan tidur, orang yang dibius itu dikiaskan dengan tidur. Walaupun ada sebagian para ulama mengatakan beda pembiusan dengan tidur itu. Tetap yang kuat adalah tetap membatalkan puasa. Kenapa? Karena kehilangan kesadaran. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan banyak lagi tentang pembatal-pembatal kontemporer. Ada yang batalkan, ada yang tidak, seperti suntikan. Kalau maksudnya impus ya batal, karena itu menempatkan makanan dan minuman sama. Orang diimpus itu kan kenyang, walaupun tak makan dia sehat ya. Tapi kalau impus suntikan itu bukan untuk sekedudukan makan dan minum. Mungkin suntikan itu untuk mengobati sakit. Orang ini kesakitan kemudian disuntik supaya tak sakit. Itu tidak membatalkan puasa, karena tidak sekedudukan dengan makan dan minum ya. Seperti umpamanya menyuntikan hanya untuk mengambil darah. Mungkin darah ini untuk medical check up, diambil darah kita.
atau donor darah kan begitu ya. Walaupun terjadi silang pendapat soal donor darah ini, apakah donor darah ini membatalkan puasa atau tidak? Para ulama mengatakan, lihat, kalau sampai lemas batal puasanya, karena dikiaskan dengan hukum bekam. Para ulama mengatakan hukum bekam itu bisa membatalkan puasa dengan syarat menjadikan orang yang dibekam lemas, karena kebanyakan keluar darah. Tapi kalau yang dibekam tidak lemas, maka makruh saja hukumnya, tidak sampai batal. Lah ini dikiaskan kepada orang donor darah. Kalau habis donor tidak ada masalah, sehat badannya karena tidak banyak yang diambil darahnya, ya tidak batal tapi makruh. Tapi kalau sampai lemas gara-gara donor darah, maka batal puasanya. Itu menurut penjelasan para ulama. Wallahu a'lam. Intinya bahwa pembatal yang jelas dari pembatal-pembatal puasa adalah makan dan minum. Maksudnya makan dan minum secara sadar. Kalau dia lupa tidak batal. Umpamanya kita sedang berpuasa, tahu-tahu ada makanan di dapur, 2 piring, hantam saja habis, ya kan? Maka tidak batal puasanya. Bahkan bukan hanya makan, berhubungan suami istri pun kalau lupa tidak batal puasanya. Umpamanya dia lupa kalau dia sedang berpuasa, tapi nggak mungkinlah dua-duanya lupa. Ya kalau satunya lupa, satunya tak lupa, ya ingatkanlah yang nggak lupa tuh. Anggaplah dua-duanya lupa. Ya sudah, kalau dua-duanya lupa selesai, baru ingat puasa, lanjutkan puasanya. Tapi kan dia menjadi junub jadinya kan. Orang habis hubungan kan disebut junub. Apakah junub ini bisa membatalkan puasa? Tidak. Junub ini tidak masuk dalam pembatal puasa. Junub ini masuk pada pembatal solat. Kalau orang solat junub ya tidak sah. Tapi kalau orang puasa junub sah. Karena orang yang bermimpi basah kemudian sampai mengeluarkan sperma, sampai mengeluarkan mani di siang hari Ramadan, batal puasanya? Tidak, kata ulama. Karena junub itu bukan pembatal puasa. Makanya juga pertanyaan bagaimana hukumnya orang melakukan hubungan suami istri di malam hari. Lauknya lupa tahu-tahu azan, dia belum mandi, ya. Lanjutkan puasanya, tinggal mandi. Ya harus mandi karena dia harus sholat subuh masalahnya. Kalau orang sholat ke dalam kondisi junub tidak sah. Syurul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga seseorang mengumpulkan ludah. Ketika puasa itu dikumpulkannya ludah, telan, kumpulin lagi, telan lagi, ya. Bagaimana hukumnya mengumpulkan air liur, air ludah di mulut kemudian ditelan karena saking hausnya? Akhirnya hanya mengumpulkan kemudian ditelan, ngumpulin ditelan lagi. Maka para ulama mengatakan selama tidak keluar dari mulut maka tidak membatalkan puasa. Kalau sudah keluar ke sendok diminum lagi ya batal lah. Ya. Maksudnya ini belum keluar, masih di dalamnya. Kemudian tertelan, batal puasa? Tidak batal puasanya. Tidak batal puasanya. Ya. Termasuk juga sabqul ma ilal jauf. Tanpa sadar air masuk ke kerongkongan saat berwudu. Tak sadar, ketelan dia. Ya. Kalau tidak sadar ya tidak, namanya tidak sadar, tidak membatalkan. Lain kalau seandainya memang sengaja menelan, itu namanya mau minum, itu batal kan itu ya. Intinya bahwa kalau sabqul ma ilal jauf itu bukan karena ikhtiar dia, maka tidak batal. Tapi kalau ikhtiarnya karena kehendaknya, maka batal puasanya. Bagaimana hukum yang nyelam? Mamanya lagi puasa ini panas-panasnya teri-teri, udahlah nampak sungai terjun langsung. Lama 5 menit dalam air itu, muncul lagi dia ke atas. Ya. Boleh nggak seseorang itu ngerendam seperti itu? Maka selama dia menjaga puasanya, tidak meminum, memasukkan air ke tenggorokan, ya sah-sah saja. Tapi jangan kemudian dilama-lamain, dikhawatirkan nanti sesuatu masuk ke kerongkongannya. Artinya hanya dilakukan sekedarnya saja, supaya menghilangkan panas teri yang ada di kepala. Termasuk orang yang berkumur-kumur saat berwudu. Harus dibedakan saat kita memasukkan air wudu ke mulut kita ini, berkumur-kumur begitu ya.
Rasul sudah mengingatkan 21 abad yang silam. Apa kata Nabi SAW? Wabalig fil madmadati wal istinsaq illa an takuna shaima. Bersungguh-sungguhlah kalau berkumur-kumur itu atau memasukkan air ke hidung saat berwudu, kecuali kata Rasul Anda sedang berpuasa, tidak boleh. Karena takut bersungguh-sungguh, berkumur-kumur takut ketelan gitu maksudnya. Ini juga bagian daripada pembatal puasa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pembatal terbesar dalam puasa adalah melakukan puasa kemudian melakukan hubungan suami istri dengan sadar. Ulama mengatakan barang siapa yang melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan dengan sadar dilakukannya, pertama, dia menanggung dosa di bulan Ramadan. Yang kedua, rusak puasanya. Yang ketiga, wajib untuk menahan. Kalau sudah tahu hukumnya habis melakukan hubungan satu kali, jangan diulang lagi sampai sore. Ya. Kemudian yang keempat, wajib mengqadha. Kemudian yang kelima, wajib membayar kafarah. Dan kafarahnya sangat berat. Pertama, kafarahnya itu dia harus memerdekakan budak seorang mukmin atau mukminah. Yang kedua, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, memberi makan 60 fakir miskin. Karena ada di zaman Nabi SAW orang Badui, mungkin karena tidak tahan syahwatnya, dan istrinya juga sama tidak tahan, mungkin pengantin baru, terjadilah kemudian hubungan suami istri di bulan Ramadan. Setelah melakukan, menyesal dia, kenapa saya tadi melakukan hubungan. Datang dia kepada Nabi SAW, kemudian mengatakan, halaktu ya Rasulullah. Rasul, aduh hancur aku katanya. Ada apa? Yang ngomong yang jelas kata Rasul kan, barusan aku melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan. Kata Rasul, wailak, celaka engkau. Kalau begitu tu'tik raqabatan, kau harus memerdekakan seorang budak mukmin. Rasul, dari mana uangnya? Saya tak ada uang. Kalau tak ada uang, kata Nabi SAW, sum syahraini mutatabi'ain. Kalau begitu kau harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Mikir dia, 1 bulan tak tahan, suruh 2 bulan pula. Dia bilang enggak bisa Rasul. 1 bulan mana bisa saya berpisah dari istri saya. 1 bulan tak tahan, kau suruh aku puasa 2 bulan. Yang lain aja Nabi. Kata Nabi SAW, kalau begitu kasih makan 60 fakir miskin. Dia mengatakan, ya Rasulullah, di desa itu yang paling miskin aku. Macam mana kemudian menyiapkan makanan untuk 60 fakir miskin? Maka Nabi SAW tiba-tiba pergi, kemudian ke dapurnya mengambil kresek isinya kurma. Kata Nabi SAW, ambillah kresek kurma ini, bagi-bagikan kurmanya di daerahmu sebagai bentuk kafarah. Kresek kurma itu, rupanya setelah beberapa saat balik lagi, rupanya tidak dibagikan. Alasannya apa? Rasul, di desa itu yang paling fakir saya. Kalau saya kasihkan orang, saya tak makan. Bagus untuk saya aja lah. Kata Nabi SAW, kalau begitu, ambil sana. Lihat bagaimana sudah melakukan dosa, dapat kresek kurma pula. Lah ini contoh bagaimana Nabi SAW memberikan solusi. Makanya bahaya orang yang melakukan hubungan di siang hari bulan Ramadan. Karena kafarahnya 3. Bisa memerdekakan budak, atau berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 fakir miskin. Dan ini cukup berat bagi orang yang melakukan hubungan suami istri. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tentang mencium pasangan saat berpuasa. Para ulama mengatakan mencium pasangan, pamannya suami mencium istri atau sebaliknya, itu ada 2 jenis. Idza harrakatis syahwatu
apabila syahwatnya tergerak gara-gara mencium, maka ulama mengatakan makruh hukumnya. Karena di antara makna puasa adalah menghindarkan diri dari syahwat. Sementara kalau tergerak syahwatnya berarti menyimpang dari tujuan puasa. Makanya ulama mengatakan makruh hukumnya. Tapi kalau seandainya illam tataharrak asy-syahwatu, kalau syahwatnya tidak tergerak, fa innaha khilaful aula, maka dibolehkan, tapi bagaimanapun ditinggalkan lebih baik. Dari sini kita tahu bahwa kenapa mencium ini, maksudnya mencium bukan kepada yang bukan mahram, haram ya. Maksudnya suami istri gitu ya. Maka karena hal ini bisa mengantarkan kepada syahwat dan akan menghindari ataupun masuk pada tujuan atau menyimpang dari tujuan puasa, makanya para ulama hampir mereka mengatakan makruh hukumnya, walaupun ada yang memerinci seperti itu. Tadi hukumnya secara hukum makruh, tapi ada yang memerinci, lihat kalau enggak bergerak syahwatnya boleh, kalau tidak barulah makruh. Ada juga yang berpendapat seperti itu. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga saat berpuasa dia ghibah, dia dusta, dia namimah, menjelek-jelekan orang, memfitnah, membuli, merendahkan, menghinakan dan begitu seterusnya. Sementara dia sedang berpuasa, apakah dosa-dosa itu membatalkan puasa? Ulama mengatakan tidak membatalkan puasa, tetapi mengurangi pahala puasa. Karena ghibah bukan pembatal puasa, dusta bukan pembatal puasa, namimah bukan pembatal puasa. Kalau ini semua jadi pembatal puasa, mungkin Ramadan tidak ada yang berpuasa. Karena umumnya orang suka ghibah, umumnya orang suka namimah, suka dusta. Mungkin semua satu kota Batam mungkin si kita yang puasa tuh. Makanya orang-orang seperti ini tidak membatalkan puasa, tapi mengurangi pahala puasa. Maka hindari. Karena yang mengurangi pahala itu puasakan 3. Pertama, banyak ngomong, akhirnya jatuh kepada ghibah dan namimah. Yang kedua, banyak tidur, akhirnya jamnya waktu habis enggak dipakai apa-apa karena dia tidur. Yang ketiga, kasratul akli, banyak makan. Menjelang berbuka, karena jam 5 itu sudah putar-putar di pasar kaget, motor yang tadinya kosong penuh semua isi, pulang satu meja penuh dengan bukaan puasa. Teng azan saja semua habis, sataplak mejanya. Lah ini kalau dimakan semuanya, jangan lagi sholat tarawih, sholat maghrib saja dia malas-malas. Tarawih udah tidur sampai berdiri itu. Lah hal-hal yang seperti ini itu apa? Kurma basah yang warna kuning yang enak tuh. Kalau tidak ada tamar itu kurma kering. Kalau tidak ada ya sudah air putih dan air-air yang bersifat manis. Kemudian sholat maghrib. Kemudian, tapi kalau sudah makan banyak di permulaan, maka bukan hanya maghrib, isya, tarawihnya pun malas. Itulah karena kata ulama 3 perkara yang bisa menghilangkan pahala berpuasa. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian termasuk sunnah-sunnah, jelas-jelas matahari terbenam, maka segerakan berbuka. Karena jangan sampai kemudian berbuka malam-malam. Umpamanya nih, orang kerja di PT, ngebut mau balik, kena pula lampu merah, azan pula mesti di sekitar. Bagaimana nih? Minum tak ada diminum, makan tak bawa dimakan, tak mungkin menjilat tang motor kan itu. Maka caranya kata para ulama, supaya tidak tasyabuh dengan puasa ahli kitab, maka batalkan dengan niat. Batalkan dengan niat. Niatnya batalkan, ya Allah saya batalkan puasa saya, supaya jangan sampai tasyabuh dengan puasanya orang Yahudi dan Nasrani. Karena Yahudi dan Nasrani puasa, kita juga puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa ini juga dicatat sebagaimana umat sebelum kalian. Bedanya dibuka, mereka bukanya itu setelah maghrib, kalau kita bukanya pas maghrib. Jadi kalau seandainya kemudian kita tidak membatalkan ahli kitab, disitulah kata Rasulullah, apa? Mazalan nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah.
umat Islam ini akan senantiasa di atas kejayaan selama mereka menyegerakan berbuka. Apa hubungan kejayaan Islam dengan makan berbuka itu? Bukan masalah makan bukanya sehingga Islam jaya tidak bisa dikalahkan musuhnya. Maksudnya adalah kenapa dikatakan Islam akan semakin jaya kalau umatnya menyegerakan berbuka? Karena dalam menyegerakan berbuka itu ada penyelisihan kita dengan orang kafir. Menyelisihi kita dengan orang kafir itulah kejayaannya. Karena tasyabuh dengan orang kafir, menyerupai orang kafir itu tanda lemahnya Islam. Ketika kita tidak tasyabuh menyerupai orang kafir dan senantiasa menyelisih mereka, artinya kita punya identitas, disitulah kejayaannya. Maka ini termasuk sunnah Nabi SAW. Termasuk juga sahur. Sahur diantara sunnahnya adalah mengakhirkan. Itulah bedanya buka dengan sahur ya. Kalau buka segerakan, sahur akhirkan. Sampai di sebuah hadis dijelaskan waktu sahurnya Nabi SAW ke adzan subuh. Berapa waktunya? Seperti orang yang membaca khamsina ayatan minal Quran. Jaraknya seperti orang yang membaca 50 ayat dalam Quran. Saya pernah mencoba membaca 50 ayat dalam Al-Quran secara tartil. Nggak tahu ya kalau bacaan antum. Kalau saya sendiri pernah mencoba sekitar 20 menitan lebih, kurang lebih. Saya lihat 20 menitan. Anggaplah 30 menit lah, senang lah kan. Ya makanannya disiapin semuanya, biarin tengokin dulu gitu ya. Nanti kalau sudah setengah jam muadzan, cepat makan. Supaya ketika berhenti sahur itu mendekati azan. Kenapa demikian mendekati azan? Supaya ketika siang hari badan ini masih kekar, masih kuat, masih fit. Kenapa? Karena sahurnya diakhirkan. Coba bayangkan kalau sahurnya jam 2, kemudian selesai sahur jam 3, itu sama dengan nambah jam puasa namanya. Makanya siang-siang perut udah manggil-manggil lah kan gitu. Berarti kalau puasanya tengah malam itu nambah jam puasa, dan itu akan membahayakan puasa kita di siang hari. Tapi dengan mengakhirkan sahur, maka berarti kita ini berpuasa tepat pada waktunya. Dan itulah contoh Nabi SAW supaya badan kita sehat, tidak memaksakan lapar nanti kena lambung, kena apa kan itu. Itulah pentingnya kita menjalankan sunnah Nabi, mengakhirkan sahur. Kemudian di antara sunnahnya adalah berdoa saat berbuka. Ada doa yang diajarkan Nabi SAW, "Dhahaba dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah." Telah hilang. Doa ini dibaca setelah minum. Minum dulu baru dhahabat dhama'u. Telah hilang rasa haus. Lah belum minum dhahabat dhama'u, dhahabat mana minum aja belum masuk di tenggorokan. Ajru insyaallah. Baik. Kemudian dan yang terakhir karena waktu juga adalah belum berbuka karena ada hadis Nabi mengatakan salatu da'awatin mustajabah. 3 doa yang diijabah. Salah satu. Adapun saat sahur juga berdoa kan itu waktu mustajab karena disitulah Allah turun ke langit dunia. Kemudian Allah akan berfirman kepada hamba-hambanya setiap malam, "Man yad'uni fa astajibala wa man." Berarti 2 waktu ini jangan tinggalkan. Doa di menjelang berbuka dan doa saat sahur kan itu sepertiga malam akhir. Itulah di antara sunnah-sunnah secara singkat dari fikih